Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas SKB keguruan lagi, tapi kali ini kita bakal bahas soal yang pertama perkembangan kognitif peserta didik, dan yang kedua adalah perkembangan sosial emosional peserta didik. Kalau kemarin kita udah bahas soalnya di video sebelumnya, kali ini kita bakal bahas tentang materinya tentang apa aja gitu. Soalnya kan kalau soal random ya diacak gitu, kalau materi untuk SKB keguruan materinya yang ini gitu. Soal pertama kita bakal bahas tentang perkembangan kognitif peserta didik. Maaf, ke soal materi. Di sini, kognitif itu merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan peserta didik yang berkaitan menentukan keberhasilan mereka di sekolah. Itu yang dimaksud dengan kognitif. Nah, guru di sini sebagai tenaga kependidikan, dia bertanggung jawab melaksanakan interaksi edukasi di dalam kelas. Guru perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan kognitif peserta didik. Nah, dengan bekal pemahaman guru tersebut, guru akan dapat memberikan layanan pendidikan atau melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan kognitif peserta didik yang dihadapinya. Jadi nggak sembarangan nih kalau misalnya guru SD itu bakal menghadapi perilaku atau kognitif siswa SD itu seperti apa. Jadi guru sebenarnya harus paham di dalam kelas itu seperti apa. Selanjutnya bakal kita bahas di sini. Perkembangan pikiran dapat dibedakan dengan dua bentuk, yaitu yang pertama perkembangan formal. Apa sih yang dimaksud perkembangan formal? Perkembangan formal merupakan perkembangan fungsi-fungsi pikir atau alat-alat pikir anak untuk dapat menyerap, menimbang, memutuskan, menguraikan, dan hal lain-lain. Contohnya perkembangan formal seperti apa? Contohnya, misalnya perkembangan sistematika berpikir, tata urut berpikir maksudnya. Dan juga contoh yang lain, teknik pengambilan keputusan. Nah, itu adalah contoh perkembangan pikiran dalam bentuk formal. Perkembangan yang kedua adalah perkembangan materi. Perkembangan material itu merupakan perkembangan jumlah pengetahuan fikir atau knowledge oleh seseorang untuk dapat memiliki dan dikuasainya. Pengetahuan itu bisa dimiliki dan juga dikuasainya. Contohnya, penguasaan tentang angka-angka, pendapat-pendapat atau teori-teori, dan sebagainya. Itulah yang dimaksud perkembangan material atau materi atau pengetahuan kayak gitu. Jadi itu dua jenis atau dua bentuk perkembangan pikiran. Nah, di sini secara keseluruhan perkembangan pikiran itu dapat diartikan sejalan dengan proses perkembangan pengamatan dan tanggapan anak. Maka perkembangan pikiran pun dapat dikategorikan dengan dua tahap. Yang pertama, berpikir dengan konkret atau berpikir dengan objek realis, real, nyata. Sehingga proses berpikir anak harus dirangsang atau dituntun dengan benda peraga. Misalnya seperti apa ya? Nanti ada tentang ahli-ahli tentang teori ini yang berpikir dengan konkret. Berpikir dengan konkret itu biasanya ada benda nyatanya. Contohnya seperti global kalau kita belajar IPS, atau ketika anak SD belajar bangun ruang itu ada bentuk ruangnya yang dari balok-balok. Mereka menghitung volumenya seperti itu. Jadi ada objeknya yang nyata, ada objek realisnya kayak gitu. Yang kedua, berpikir secara simbolis atau sistematis, simbol atau urutan, yaitu anak berpikir dengan menggunakan simbol-simbol, bisa disebut juga dengan tanda-tanda. Maka di sini sudah dikenal huruf, angka, skema, simbol-simbol tertentu dan sebagainya. Ini biasanya anak mengenal huruf, angka, skema, dan simbol-simbol tertentu kayak gitu. Itu
adalah kategori perkembangan pikiran. Ada dua, berpikir dengan konkret dengan objek yang nyata dan berpikir secara simbolis atau simbol. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian perkembangan kognitif itu sendiri. Kita masuk ke definisinya. Secara sederhana, kemampuan kognitif dapat dialami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks. Secara kemampuan, melakukan penalaran dan juga pemecahan masalah. Di sini kata kuncinya. Dengan berkembangnya kemampuan kognitif ini akan memudahkan anak menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga anak mampu menjalankan fungsinya dengan wajar di dalam interaksinya dengan masyarakat maupun lingkungan anak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah perkembangan kognitif, kayak gitu. Yang kedua, dengan demikian dapat dipahami bahwa perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Aktivitas belajar manusia ditentukan pada proses internal dalam berpikir, yakni pengolahan informasi. Sama aja ya kayak tadi, intinya adalah pemecahan masalah. Lanjut, intisari dari teori belajar kognitif adalah bahwa belajar itu merupakan proses penemuan atau discovery atau pemecahan masalah dan juga transformasi informasi kompleks yang berlangsung pada diri seseorang. Seseorang ini biasanya adalah siswa atau peserta didik. Tuh. Kita masuk ke ada beberapa tahap perkembangan menurut ahli-ahli. Yang pertama adalah Piaget atau biasanya orang bacanya Piaget. Ada beberapa tahap, ada 4 tahap. Yang pertama adalah dinamakan dengan tahap sensori motor. Ini bisa dilihat dari usianya. Usianya umur 0 sampai dengan 2 tahun. Ini bayi ya. Nah, di sini ada ciri-cirinya dalam tahap sensori motor. Ciri-cirinya adalah yang pertama, pertumbuhan kemampuan anak bisa dilihat dari kegiatan motorik atau gerak dan persepsinya. Yang kedua, dilakukan langkah demi langkah. Ada tahapan maksudnya. Yang ketiga, melihat dirinya berbeda dari orang sekitarnya. Yang keempat, lebih banyak memakai indera pendengaran dan penglihatan. Dan yang terakhir, kelima, mendefinisikan sesuatu dengan memanipulasinya. Itu adalah tahap sensori motorik. Sensori motor yang terjadi pada anak usia 0 sampai dengan 2 tahun atau bayi. Cara ingatnya ini, motor itu gerak, dilakukan langkah demi langkah, berarti itu di bayi tahapan awal. Sensori motor. Yang kedua, ada tahap yang namanya tahap praoperasional. Sebelum praoperasional ini lanjut ya. Kalau tadi sampai 2 tahun, praoperasional ini dari umur 2 sampai dengan 7 tahun. Kayak gitu. Usia. Di sini ada ciri-cirinya juga. Yang pertama, ciri-cirinya telah mampu menggunakan penglihatannya dengan baik, ditandai dengan bisa mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok. Itu usia 2 sampai dengan 7 tahun. Misalnya mengklasifikasikan buah dengan buah kayak gitu, sayur dengan sayur atau hal lainnya, objek lainnya. Yang kedua, ciri-cirinya adalah tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda. Nggak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda, namun biasanya mampu mengurutkan barang sesuai dengan kriteria. Mengurutkan mampu, tapi dia tidak bisa memusatkan perhatian pada objek yang berbeda. Dia tahapannya masih belajar. Yang ketiga, mulai mengetahui hubungan secara logis terhadap hal-hal yang lebih kompleks. Yang keempat, memperoleh prinsip-prinsip secara benar. Maksudnya bisa dikasih tahu.
Kalau ngelakuin hal ini benar, kalau misalnya kalau A benar, B salah, A boleh, B tidak boleh, seperti itu. Itu dinamakan dengan tahap praoperasional atau usia anak 2 sampai dengan 7 tahun. Tahap yang ketiga itu namanya adalah tahap operasional konkret. Di sini umurnya itu usia 7 sampai dengan 11 tahun. Ada ciri-cirinya sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, dan ditandai adanya reversible dan kekekalan. Yang kedua, telah memiliki kecakapan berpikir logis, namun hanya benda-benda yang bersifat konkret. Di situ ada kata kuncinya, operasional konkret, berarti benda-bendanya bersifat konkret atau bersifat nyata. Nah, mampu melakukan pengklasifikasian namun masih tetap bersifat abstrak. Kalau tahap operasional konkret itu umur 7 sampai dengan 11 tahun, ini biasanya kita berhadapan dengan anak usia sekolah SD kayak gitu. Kalau misalnya di situ dibilangin dia bisa menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandainya ada reversible dan kekekalan, contohnya dia kalau baris itu harus urutan, harus antri, kalau misalnya ingin sesuatu atau menjawab pertanyaan gurunya harus tunjuk tangan. Nah, itu aturan-aturan yang jelas, contoh kecilnya. Yang kedua itu telah memiliki kecakapan berpikir logis, namun hanya benda-benda yang bersifat konkret. Kayak misalnya belajar tadi, ada contoh, biasanya di soal itu kayak menggunakan sapu lidi, objek nyata ya, sapu lidi, global, atau global pelajaran IPS, atau lab ketik, atau apa ya, balok-balok ketika belajar matematika. Itu adalah benda-benda yang sifatnya nyata, konkret, bisa dilihat, bisa dipegang gitu. Itu yang maksudnya. Yang terakhir adalah tahap operasional formal setelah konkret formal. Ini umurnya 11 hingga dia dewasa. Di sini ciri-cirinya mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir kemungkinan. Kalau saya melakukan ini, mungkin yang bakal terjadi seperti ini, kayak gitu. Jadi pikiran logisnya sudah bekerja. Yang kedua, bekerja secara sistematis dan efektif, urutan dan tepat. Yang ketiga, dia mampu menganalisis secara kombinasi. Jadi nggak cuma satu hal, beberapa hal itu bisa dianalisis. Ini adalah namanya tahap operasional formal, terjadi ketika umur 11 hingga dewasa. Jadi tadi ada sensori motor 0 sampai 2 tahun, ada pra-operasional 2 sampai 7 tahun, ada tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun, yang terakhir barusan adalah tahapan operasional formal umur 11 hingga dia dewasa. Hafalin ini soalnya teori ini sering banget keluar. Menurut Piaget, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif dan mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Maksudnya gini, kalau kita menghadapi peserta didik itu harusnya kita ajarkan sesuai dengan usianya. Gak bisa kalau kalian misalnya nanti jadi guru PAUD, anak PAUD disuruh analisis, itu kan gak bisa. Itu tahapan ini operasional formal, itu untuk tahapan dewasa atau 11 tahun ke atas kayak gitu. Jadi benar-benar harus sesuai. Kalau ketika kita ngajar PAUD itu pakainya yang gimana, pendekatannya seperti apa. Ketika kita ngajarin anak SD itu masuk tahapan operasional konkret, itu kita harusnya bersikapnya seperti apa. Itu yang dimaksud dengan ahli ini, Piaget. Belajar akan lebih berhasil kalau kita sesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik tersebut. Gitu. Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak, kayak gitu. Contohnya kalau misalnya anak SD itu ngomongnya harus pelan-pelan, bertahap, harus semangat, kayak gitu. Itu cara untuk menghadapi anak SD. Beda kalau misalnya anak dewasa usia SMA atau usia SMP, itu biasanya udah dikasih tahu sekali udah ada yang sudah mengerti. Kedua, implikasinya anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru di sini harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Yang ketiga, bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru, tetapi tidak asing. Yang keempat, berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya, keempat tahap tadi. Dan yang terakhir, kelima, di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Nah, itu adalah implikasi teori perkembangan kognitif dari Piaget. Selanjutnya, kita masuk ke yang kedua, ahli kedua. Di sini kita masuk teori belajar menurut Brunner. Dalam teori belajarnya, Jerome Brunner berpendapat bahwa kegiatan belajar akan berjalan baik dan kreatif jika siswa dapat menemukan sendiri suatu aturan atau kesimpulan tertentu. Nah, dalam hal ini, Brunner membedakannya menjadi 3 tahap teori belajar menurut Brunner tersebut. Yang pertama adalah tahap informasi, yaitu tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru informasi. Tahap kedua itu dinamakan dengan tahap transformasi, yaitu tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru serta ditransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Tahap terakhir, tahap yang ketiga itu adalah evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua tadi benar atau tidak. Evaluasi ya, biasanya penilaian di akhir. Itu adalah teori belajar menurut Brunner. Dengan demikian, Brunner menegaskan bahwa mata pelajaran apapun dapat diajarkan secara efektif dengan kejujuran intelektual kepada anak, bahkan dalam perkembangan manapun. Di sini, Brunner beranggapan bahwa anak kecil pun akan dapat mengatasi permasalahannya, asalkan dalam kurikulum yang berisikan tema-tema hidup. Jadi menarik maksudnya. Dalam teori belajar Brunner, dapat kita simpulkan bahwa dalam proses belajar terdapat 3 tahap. Yang pertama informasi, kedua transformasi, dan yang ketiga evaluasi, CCC. Lama tidaknya masing-masing tahap itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya informasi, motivasi siswa atau minat siswa dan juga minat siswa terhadap pelajaran tersebut, kayak gitu. Jadi ini dari Brunner. Selanjutnya, yang ketiga, teori belajar bermakna Ausubel. Nah, ini dari David Ausubel, adalah tokoh ahli psikologi kognitif. Dia berpendapat bahwa keberhasilan belajar siswa sangat ditentukan oleh kebermaknaan bahan ajar yang dipelajari. Yang kedua, kunci keberhasilan belajar itu terletak pada kebermaknaan bahan ajar yang diterima atau yang dipelajari oleh siswa. Ausubel tidak setuju dengan pendapat bahwa kegiatan belajar penemuan lebih bermakna daripada kegiatan belajar. Dengan ceramah pun, asalkan informasinya bermakna bagi peserta didik, apalagi penyajiannya sistematis, akan diperoleh hasil belajar yang baik pula. Jadi nggak tergantung oleh metodenya, asal pembelajaran tersebut bermakna. Jadi
Kalau dia bermakna, penyajiannya sistematis, menurut Ausubel itu akan diperoleh hasil belajar yang baik. Ausubel juga berpendapat bahwa menghafal berlawanan dengan bermakna. Karena belajar dengan menghafal, peserta didik tidak dapat mengaitkan informasi yang diperoleh dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Jadi kayak hafal itu belum tentu paham. Kalau anak hafal, dia tahu tata urutannya saja kayak gitu. Kalau dia paham, kalau tata urutannya dibalik, pertanyaannya pun dibalik, materinya pertanyaannya diganti, atau contoh dalam materi juga diganti, dia tetap paham gitu. Jadi bedakan hafal dan bermakna. Bermakna itu maksudnya anak paham. Kalau hafal, dia cuma hafal aja, sekedar tahu. Kalau anak paham itu atau bermakna, belajar bermakna, menurut Ausubel itu akan lebih lama dia daya ingatnya kayak gitu. Di sini Ausubel mengidentifikasikan 4 kemungkinan tipe belajar, yaitu yang pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna. Yang kedua, belajar dengan ceramah yang bermakna. Metodenya ya. Yang ketiga, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna. Dan yang keempat, belajar dengan ceramah yang tidak bermakna. Udah, tadi kita udah ngejelasin perkembangan kognitif peserta didik. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu perkembangan sosio-emosional dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, kita masuk ke pengertian perkembangan sosio-emosional. Perkembangan sosio-emosional adalah kemampuan peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana peserta didik menyikapi hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Perkembangan sosial peserta didik ini ditandai dengan perluasan hubungan, selain dengan anggota keluarga dan juga dengan teman sebayanya, sehingga ruang gerak hubungan sosialnya bisa bertambah. Umumnya, peserta didik mulai mempunyai kesanggupan untuk menyesuaikan diri dari sikap yang berpusat pada diri sendiri, karena dia sudah memiliki lingkungan yang lain. Nah, saat ini ada banyak orang berpendidikan, khususnya para remaja yang terlihat menjanjikan, namun akhirnya berhenti saat mencapai karir atau tujuan dalam hidup, yang termasuk jenis gangguan emosional pada anak. Para remaja tersebut sebagian besar akan tersingkir dari persaingan karena rendahnya kecerdasan emosi, kemampuan mendengar, dan juga mempelajari kehidupan yang tidak seluruhnya dikuasai, dan juga cara beradaptasi serta komunikasi secara lisan yang dianggap para remaja sesuatu hal yang tidak penting. Ini yang dimaksud dengan gangguan emosional gitu. Nah, di sini ada tahapan perkembangan emosi menurut Giblin. Dia mengklasifikasi perkembangan emosinya menurut usia. Yang pertama, dari 0 hingga 8 bulan. Di sini perkembangan emosinya terjadi ketidakseimbangan sensorik respons atau sensasi yang intens. Penyesuaian reflektif mengikuti. Ekspresi mewakili kesenangan atau ketidaksenangan, serta istirahat dan ketegangan. Itu 0 sampai dengan 8 bulan. Ini bayi ya. Yang kedua, tahap perkembangan emosi dari usia 9 hingga dengan 12 bulan. Mengembangkan ketidakseimbangan yang dibawa ada atau tidaknya orang lain. Nah, keseimbangan dicapai dengan interaksi dan respon tanggap yang lebih terorganisir. Itu usia tahap perkembangan emosi dari 9 hingga 12 bulan. Yang ketiga, dari usia 2 sampai dengan 6 tahun. 12 bulan ya maksudnya. Ketidakseimbangan disebabkan secara langsung
dan tidak langsung dari rangsangan dan kesetimbangan kembali lewat keterampilan representasional serta keterampilan emosional. Selanjutnya, usia dari 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Ketidakseimbangan terjadi lewat persepsi langsung, perbandingan sosial, dan respon emosional yang melibatkan pola perilaku karakteristik anak. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah usia sesudah 13 tahun. Tahap perkembangan emosinya, ketidakseimbangan datang lewat perbandingan internal, dan emosi mulai berkontribusi pada konsep menstabilkan diri. Ini kalau misalnya anak usia 13 tahun itu SMP ke atas, kalau dibanding-bandingkan dengan orang lain biasanya dia tidak suka. Itu adalah tahapan perkembangan emosi gitu. Ini adalah soal untuk SHKB keguruan, karena yang kita bakal hadapi adalah anak kayak gitu. Makanya kita harus tahu perkembangan anak itu seperti apa. Nah, selain ini yang tadi, ada Fisher, Safir, dan Kamochan. Mulai dari perspektif jika setiap teori perkembangan emosi harus berhubungan dengan bagaimana emosi mengembangkan dan mempengaruhi proses perkembangan. Dan ada hubungan kecerdasan emosional dengan kepemimpinan, kecerdasan emosional dengan kecerdasan kepemimpinan. Untuk membangun teori, pada awalnya mereka tertarik pada keahlian teori Ihsan, yakni organisasi perilaku. Hal yang dipercaya Ihsan adalah jika emosi dasar ditimbulkan oleh penilaian yang sangat sederhana ketika bayi, namun sesudah itu emosi lebih kompleks dan lebih kultural, tergantung dari penilaian individu masing-masing. Nah, di sini ketika bayi, Fisher dan kawan-kawan menyetujui jika teori emosi, jika emosi primer atau dasar yang bermakna, terorganisir dan adaptif itu terjadi pada bayi kayak gitu. Sesudahnya Izzat dan Malatesta yang umum, teori umum perkembangan emosional mempertimbangkan masalah yang lebih spesifik, yakni emosi pada bayi. Titik awal mereka adalah salah satu dasar dari ada atau tidaknya perasaan yang dimiliki bayi. Mereka semua berpendapat jika ini merupakan sebuah pertanyaan dan analisis emosi bisa mengatasi masalah tersebut. Sosio-emosional merupakan perubahan yang terjadi pada diri setiap orang dalam warna afektif yang menyertai setiap kondisi atau perilaku individu. Dalam pembahasan sosio-emosional tersebut lebih ditekankan pada sosio-emosional remaja. Jadi kita bakal bahas yang remaja. Tahapan remaja adalah tahap perkembangan individu yang sangat penting, diawali dengan matangnya organ fisik atau seksual. Menurut Kanovka, masa remaja meliputi remaja awal, yaitu dari usia 12 hingga 15 tahun. Yang kedua, remaja madya atau menengah, itu dari usia 15 sampai dengan 18 tahun. Atau remaja awal itu SMP, remaja madya itu SMA, dan remaja akhir dari 19 sampai dengan 22 tahun, itu biasanya usia perguruan tinggi atau kuliah. Periode remaja tersebut dipandang sebagai masa frustasi dan penderitaan, konflik dan krisis penyesuaian, mimpi dan melamun serta perasaan teralienasi atau tersisihkan dari kehidupan sosial orang dewasa. Makanya kalau misalnya intinya itu yang terjadi sama remaja. Kalau misalnya kalian merasa ketika kalian remaja merasakan penyisihan, ada konflik, frustasi pada penderitaan, itu memang tahapan perkembangan pada remaja. Dari SMP usia 12 sampai 15 tahun, SMA dan usia kuliah itu berbeda-beda tahap perkembangannya. Yang perkembangan emosi remaja, masa remaja merupakan puncak dari emosionalitas, yakni perkembangan emosi yang tinggi dan ada hubungan kecerdasan emosional dengan kepercayaan diri.
Pertumbuhan fisik, khususnya organ-organ seksual, akan berpengaruh pada perkembangan emosi atau perasaan serta dorongan baru yang dialami sebelumnya. Itu emosi remaja. Makanya kalau misalnya dilihat anak-anak remaja masih emosional, masih pengen diakui dirinya hebat, masih haus akan perhatian, itu memang perkembangan remaja memang harusnya seperti itu kayak gitu. Yang kedua, perkembangan sosial remaja. Pada remaja berkembang social cognition, yakni kemampuan untuk memahami orang lain. Pemahaman tersebut mendorong para remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan mereka, khususnya para teman sebaya. Pada masa tersebut juga berkembang sikap conformity, yakni kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti pendapat, opini, nilai, kebiasaan, kegemaran, atau keinginan orang lain. Itu sosial. Yang ketiga, problem sosio-emosional remaja, permasalahan sosio-emosional. Masa remaja merupakan masa untuk mencari identitas diri, sehingga ada hubungan kecerdasan emosional dengan kontrol diri. Karakteristik remaja yang sedang berproses untuk mencari identitas diri tersebut menyebabkan berbagai masalah pada remaja. Masalah remaja. Permasalahan pada remaja berhubungan dengan berkembangnya perilaku sosial, moralitas, dan agama. Di antaranya adalah keterkaitan hidup dalam kelompok kecil yang tidak terbimbing, sehingga sangat mudah menyebabkan konflik dan kenakalan remaja yang berbentuk misalnya kayak perkelahian, prostitusi, pencurian, dan juga bentuk perilaku antisosial lainnya. Yang kedua, melakukan perbuatan yang dilakukan secara sengaja yang justru bertentangan dengan norma agama atau masyarakat. Itu adalah masalah-masalah remaja. Implikasi perkembangan sosio-emosional pada pendidik. Dalam proses belajar, peran intelijensi berpengaruh pada prestasi pembelajaran. Akan tetapi, yang timbul saat ini adalah tingkat keberhasilan seseorang dalam pendidikan difokuskan untuk diukur dari segi kuantitas intelijensi, yakni dengan mengukur IQ. Peran IQ dianggap menjadi hal utama yang berpengaruh pada keberhasilan. Namun yang perlu disadari, IQ hanya pengukur secara kuantitas tentang tingkat-tingkat intelijensi yang bisa diukur dan bersifat konkret serta konvergen. Seragam ya. Tingkat nyata dan seragam. Nah, emosi dalam psikologi yang positif bisa mempercepat proses belajar dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Sebaliknya, emosi yang negatif bisa menghambat belajar, bahkan bisa menghentikannya. Untuk itu, pembelajaran yang berhasil harus dimulai dengan menciptakan emosi yang positif pada diri pelajar atau peserta didik. Itu adalah tugas dari para pendidik kayak gitu. Nah, di sini ada cara meningkatkan kecerdasan emosional yang positif pada siswa. Bisa dilakukan dengan lingkungan belajar atau lingkungan sosial yang menyenangkan, serta menciptakan kesenangan belajar. Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang dalam mengelola emosi secara sehat, khususnya ketika berhubungan dengan orang lain. Ini adalah implikasi perkembangan sosial emosional pada pendidik. Jadi kita harus meningkatkan kecerdasan emosional yang positif dengan melakukan atau menciptakan lingkungan belajar dan lingkungan sosial yang menyenangkan. Pernah lihat nggak sih kalau misalnya siswa atau peserta didik kesal sama gurunya, biasanya dia tidak suka dengan pembelajarannya. Padahal ketika misalnya diajarkan oleh guru lain atau dengan metode yang lain, sebenarnya itu gampang kayak gitu. Jadi pendidik atau guru di sini harusnya berperan aktif dalam proses belajar mengajar.
Nah, dari SKB keguruan tentang perkembangan sosio-emosional anak, kita bisa tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, selain kecerdasan emosi, interaksi antar pelajar, lingkungan sekolah juga berpengaruh pada proses belajar. Jika hubungan interaksi yang baik antara pelajar dan lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan keluarga, serta emosi pelajar bisa dan juga lingkungan keluarga serta emosi pelajar bisa disesuaikan dengan lingkungan, maka proses belajar dan pelajar akan berjalan dengan baik. Yang kedua, untuk itu sangat keliru jika yang dianggap sebagai keberhasilan adalah IQ yang tinggi. Kenapa? Karena banyak orang yang bisa berhasil dalam akademik, akan tetapi tidak bisa berbuat apapun dengan keberhasilan hidup yang nyata. Contohnya kayak misalnya dia pintar ketika sekolah, ketika misalnya di dunia nyata, di pergaulan, di pekerjaan, dia tidak berhasil kayak gitu. Banyak orang yang kecerdasan sosial emosionalnya itu lebih tinggi daripada IQ-nya, malah di kehidupan nyatanya dia berhasil. 3. Untuk itu, keterlibatan jenis emosi dan keterlibatan pelajar pada lingkungan sosial itu sangat penting dalam semua aktivitas, khususnya jika bisa mengelola emosi tersebut dengan tepat dalam lingkungan sosial atau bisa dikatakan cerdas ketika memakai emosi. Kecerdasan emosi dan bisa berinteraksi dalam lingkungan sosial itu sangat berperan terhadap keberhasilan seseorang dalam segala aspek. Yang keempat, pengaruh sosio-emosional pada remaja atau diri sendiri merupakan cara untuk mengendalikan diri, memutuskan semua dengan baik, dan bisa lebih matang dalam merencanakan semua hal yang akan diputuskan. Itu pengaruh sosio-emosional pada diri sendiri atau pada remaja. Yang kelima, sedangkan pengaruh sosio-emosional pada orang lain adalah bisa menjalin kerjasama dengan baik, saling menghargai, dan juga bisa memposisikan diri dengan lingkungan secara baik. Yang keenam, supaya peserta didik bisa memiliki kecerdasan emosional dalam psikologi yang baik, maka harus dibentuk sejak dini. Sebab saat tersebut menjadi penentu pertumbuhan dan perkembangan manusia berikutnya, sehingga peran orang tua dalam perkembangan sosial emosional anak usia dini sangatlah penting. Pernah dengar gak sih usia emas anak kayak gitu? Nah, di sini peran orang tua dalam perkembangan sosial emosional anak usia dini itu sangat penting. Kenapa usia dini? Karena pendidikan anak usia dini atau PAUD itu adalah kunci dari segala sosial emosional kok. Saya pernah baca soal itu. Jadi kalau misalnya anaknya sekolah PAUD-nya mahal, jangan marah-marah, karena PAUD itu adalah kunci sosial emosional anak gitu. Untuk lebih lanjutnya searching aja. Yang ketujuh atau yang terakhir, pada usia tersebut, dasar-dasar kepribadian anak sudah terbentuk menghadapi masalah sosio-emosional. Peserta didik tergantung dari kondisi psikis siswa. Untuk mengembangkan potensi itu, maka dibutuhkan beberapa kegiatan yang bisa menunjang kemajuan perkembangan sosio-emosional. Contohnya seperti ekstrakurikuler dan juga bimbingan rohani. Makanya kalau di sekolah itu ada eskul dan juga ada biasanya kalau Islam rohis, rohani Islam, atau bimbingan rohani lainnya sejenisnya. Saya kurang paham kalau yang lainnya kayak gitu ya. Itu untuk membantu perkembangan sosio-emosionalnya. Ada eskul dan juga ada bimbingan rohani. Sudah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.